Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sehat selalu dan semangat selalu. Bapak akan memulai pembelajaran membahas bilangan pecahan, urutan bilangan bulat, dan pecahan. Pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan. Di gambar sebelah kanan ada pizza yang nomor 1, yang kiri adalah satu bagian pizza. Dan keseluruhannya juga satu, karena ini pizzanya tidak dibagi. Jadi ini satu dari keseluruhan. Beda dengan yang di samping kanannya, pizzanya dibagi dua. Jadi keseluruhannya ada dua bagian, dan masing-masing bagian satu itu merupakan satu bagian dari dua bagian. Jadi 1/2. Begitupun dengan yang di bawah. Yang di bawah pizzanya dibagi 4, jadi keseluruhannya ada 4 bagian, sedangkan bagian satu merupakan satu bagian dari 4 bagian keseluruhan atau 1/4. Pecahan adalah bilangan berbentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan. Bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, A pembilang, dan B penyebut. Jenis bilangan pecahan. 1. Pecahan murni, contohnya adalah 2/3, 4/7, 3/5, dan seterusnya. Kedua, pecahan campuran, contohnya adalah 1, 3/5, 7, 1/2, 9, 4/7. Nah, untuk menjadikan pecahan campuran ini, contohnya adalah 8/5. 8/5 kalau dibagi hasilnya adalah lebih dari 1, karena kalau 2 kelebihan. 5 kali 1 adalah 5, kalau 5 kali 2 adalah 10, jadi hasilnya 1 lebih. Yang lebihnya adalah 8/5 dikurangi 1. 1 di sini adalah pecahan dengan penyebut 5. Berarti kalau 1 penyebutnya 5, pembilangnya harus 5 juga karena 1 ya. 8/5 dikurangi 5/5 sama dengan 3/5. Hasilnya adalah 3/5. Ini yang untuk menjadikan pecahan menjadi pecahan campuran. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya adalah 0,7, 0,56, 3,8, dan seterusnya. Kemudian pecahan persen atau per 100. Tentunya per 100 penyebutnya adalah 100. Contohnya adalah 5%, berarti 5/100. Dan bisa disederhanakan menjadi 1/20. Dari mana 1/20-nya adalah apabila 100 dibagi 5 dan pembilangnya 5 dibagi 5 juga, jadi 1/20. Kemudian per mil atau per 1000. Tentunya kalau per 1000 penyebutnya 1000 ya anak-anak. Contohnya ada 150 per mil, berarti 150 per 1000, dan bisa disederhanakan menjadi 3/20. Kemudian pecahan senilai. Pecahan senilai ini bisa dirumuskan A per B sama dengan A kali C per B kali C. Atau bisa juga A dibagi C per B dibagi C. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya bisa dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama dan hasilnya tetap sama atau senilai. Contohnya 2/3, 4/6, 6/9. Nah, 4/6 ini adalah hasil dari 2/3, yaitu pembilangnya 2 dikali 2 dan penyebutnya 3 dikali 2 menjadi 6. Jadi 4/6. Begitupun dengan 6/9. 6/9 diperoleh dari 2/3 dengan pembilang 2 dikali 3, dan penyebut 3 dari 2/3 tersebut dikali 3, jadi 6/9. Adapun operasi hitung pecahan bisa dijelaskan, misalkan A, B, C, dan D bilangan bulat, maka berlaku operasi hitung pecahan sebagai berikut. Penjumlahan atau pengurangan, yaitu A per C ditambah B per C sama dengan A plus B per C, karena di sini penyebutnya udah sama C ya. Kemudian
A per C dikurangi B per C itu sama dengan A min B per C. C tidak sama dengan 0. Contoh dalam angka yaitu 1/5 ditambah 3/5. Nah, 1/5-nya itu penyebutnya sudah 5, sudah sama. Jadi yang perlu ditambahkan adalah pembilangnya. Dalam hal ini 1 ditambah 3. Kalau penyebutnya sama-sama 5 dan jangan ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 4/5. Kemudian untuk pengurangan 4/5 dikurangi 1/5. Penyebutnya sudah sama, berarti yang harus dikurangkan adalah pembilangnya, yaitu pembilang 4 dikurangi 1, atau hasilnya adalah 3/5. Jika penyebut berbeda, samakan penyebutnya menjadi KPK dari bilangan penyebut tersebut. Misalnya contohnya 1/2 ditambah 2/5. Nah, ini beda penyebutnya. Setelah dihitung, KPK dari penyebut 2 dan 5 adalah 10, sehingga penyebutnya disamakan terlebih dahulu menjadi 10. Nah, di sini 1/2 menjadi, untuk menjadi per 10, pembilang penyebut harus dikalikan 5 masing-masing. Sehingga diperoleh 1 kali 5 pembilang sama dengan 5, dan penyebutnya 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 5/10. Kemudian yang 2/5, ini perlu dijadikan penyebutnya menjadi 10. Untuk menjadi penyebutnya 10, yaitu penyebutnya 5 harus dikalikan 2. Apabila penyebut dikalikan 2, pembilang pun dikalikan 2 juga. Akhirnya hasilnya adalah 2 kali 2 per 5 kali 2 atau 4/10. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 5 tambah 4/10 sama dengan 9/10, yang tadinya 1/2 ditambah 2/5. Kemudian perkalian bilangan pecahan. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. B tidak sama dengan 0. Dan D juga tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, itu menjadi tak terhingga. Ya, anak-anak, A per 0 tidak, jadi hasilnya tidak terhingga. Kita enggak, di sini tidak sampai ke tak terhingga. Kemudian dalam contoh angka 2/3 kali 4/5. Nah, ini untuk perkalian, masing-masing pembilang dikali pembilang berikutnya, pasangannya, dan penyebut dikali penyebut berikutnya atau pasangannya. Dalam hal ini 2 kali 4 dikali 3/5 menjadi 8/15. Kemudian pembagian bilangan pecahan. Contohnya adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per C dibagi B per D. Atau ada solusi lain dalam pembagian ini, yaitu bilangan kedua posisinya dibalikan. Jadi bilangan pertama A per B, bilangan kedua C per D. Nah, pada saat kita buat kali sebagai solusi pembagian pecahan, harus dijadikan C per D-nya menjadi dibalikan menjadi D per C. Dalam hal ini A per B kali D per C. B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Contoh dalam angka 6/8 dibagi 3/2. Nah, di sini bisa dengan solusi yang pertama, 6 dibagi 3 dibagi penyebutnya 8 dibagi 2. Sama dengan 2/4. Kemudian untuk solusi kedua, yaitu dalam pembagian pecahan kedua bisa dibalikan posisinya dan operasinya dirubah dari pembagian menjadi perkalian. Dalam hal ini 6/8 kali, harusnya 3/2, karena bilang kedua kan 3/2, karena rumus ini kalau dijadikan perkalian menjadi dibalik berarti 2/3. Hasilnya 6/8 dikali 2/3 sama dengan 12/24. Dan kalau disederhanakan menjadi 2/4. Disederhanakannya ini, ya ini dibagi bilangan yang KPK-nya. KPK dari 12/24 adalah 6. Atau KPK-nya yang cocoknya adalah 12 itu sendiri. Jadi 12 dibagi 12, 1. 24 dibagi 12, 2. Jadi 1/2. Dalam ini
Ini disederhanakan menjadi 2/4, tapi bisa disederhanakannya menjadi 1/2. Hasilnya sama dengan 2/4 hasil dari pembagian sebelumnya. Pembagian dari 6 dibagi 3 dan 8 bagi 2. Itu hasilnya tetap 1/2 kalau disederhanakan. Kemudian urutan bilangan bulat dan pecahan. Langkah-langkah untuk mengurutkan bilangan bulat dan pecahan adalah sebagai berikut. Ubah semua bilangan menjadi bentuk desimal. Kedua, urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya sesuai permintaan soal. Ketiga, setelah diurutkan, ubah kembali ke bentuk semula tanpa mengubah posisi bilangan yang telah diurutkan. Contohnya adalah urutkan bilangan 5%, 1/2, 0,3, 0,25 dari yang terbesar. Pembahasan, ubah bilangan tersebut menjadi bentuk desimal terdahulu. Nah, yang belum menjadi desimal adalah bilangan 5%. 5% itu lambangnya 5/100. Kalau jadikan desimal berarti 0,05. Kemudian bilangan yang belum bentuk desimal berikutnya adalah pecahan 1/2. Apabila dijadikan desimal, jadikanlah per 10 atau per 100. Dalam ini dijadikan per 100 karena yang di atas sudah menjadi 0,05 itu sudah menjadi per 100. Jadi kalau jadikan per 1/2 menjadi 50/100. Itu di desimalnya ada 0,5. Kemudian setelah diubah dari desimal, urutannya sesuaikan dulu dengan soal, yaitu 0,05, 0,5, 0,30, 0,25 diurutkan dari yang terbesar. Karena di soal biasanya angka yang sudah diurutkan itu dalam bentuk asal, sehingga urutkan dari yang terbesar, yang di atas belum berurut ya anak-anak. Urutkan yang terbesar berarti dari 0,50, 0,30, 0,25 dan 0,05. Kemudian kembalikan bilangan tersebut ke semula. Jadi yang 0,50 ini merupakan pecahan 1/2. 0,3 tetap dan 0,25 juga tetap. Yang beda adalah 5/100, 5%. Ini 0,05. Jadi kalau dikembalikan ke bentuk semula, jadi 1/2, kemudian 0,3, 0,25, dan 5%. Anak-anak, Bapak dalam melaksanakan pembelajaran ini, ada buku yang menjadi referensi, yaitu buku terbitan Erlangga, Express SMP MTS, ujian sekolah matematika. Dengan pengarangnya adalah Pak Sukismo dan Bu Winnie Kristianti. Nah, Bapak sarankan untuk bisa memiliki buku tersebut agar bisa mengikuti dengan optimal. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.